Pedus. Wa su'ru kulli hayawanin tahirin tahirun. Su'ar itu baqiyatus syurb, sisa minuman dari hewan yang halal dimakan dagingnya, dari hewan yang suci itu dihukumi suci. Seje ambek asu. Lah nek ngombene asu mar didilat asu ya seje. Falau tanajjasa famuhu thumma walagha fi ma'in qalilin aw ma'iin fa in kana ba'da ghaibatin yumkinu fiha taharatuhu biwulughi fi ma'in katsir aw jarin lam yunajjishu walau hirran wa illa najjasa. Lek wedhus kan yo gak ngarah yo, lek kucing biasa. Ya. Kucing ya. Ada air 1 ember atau 1 botol. Memang disiapkan untuk minumnya kucing. Kucing itu hewan suci apa hewan najis? Hewan suci apa hewan najis? Hewan suci. Hewan najis itu ya anjing, babi. Berarti kan kalau ada kucing minum dari 1 botol, dari 1 gelas, maka su'runya, baqiyatus syurbinya, sisa minumannya ini dihukumi suci. Dihukumi suci. Tapi lek kondisinya steril loh, Pak. Beda halnya, falau tanajjasa famuhu. Ketika ada mulutnya hewan yang suci terkena najis. Paham? Ada mulut atau bibirnya hewan yang suci kena najis. Mari dilat opo, mari mangan opo misalnya ya. Darah kan najis toh, Pak. Hah? Kalau ada mulutnya hewan yang suci kena najis, summa walagha fi ma'in qalilin. Setelah itu mulutnya dicelupkan ke dalam air yang sedikit atau benda cair. Paham prakteknya? Kucing, tikus, tes. Ya, kan otomatis mulutnya kucing itu jadi najis. Kena najis soalnya habis makan tikus itu. Marungono dilat walagho, menjilat, dimasukkan mulutnya kucing itu ke dalam air yang sedikit. Air 1 ember kan sedikit toh, Pak. Nggak sampai 2 kula toh. Mestinya secara pola pikir, air yang sedikit tidak sampai 2 kula, ketika kemasukan najis, kan kemasukan najis tuh. Mulutnya ini loh. Ketika kemasukan najis, berubah atau tidak berubah, dihukumi najis. Kan begitu mesti. Tapi ternyata di sini, ketika ada mulutnya hewan yang suci, terkena najis, kemudian menjilat ke dalam air yang sedikit, atau benda cair, kopi lah, apapun itulah. Maka kalau itu terjadinya ba'da yumkinu fiha taharatuhu, kalau terjadinya hewan itu ke dalam air yang sedikit itu terjadi setelah hewan itu pergi dalam waktu yang mungkin mulutnya sudah menjadi suci karena menjilat di dalam air yang banyak atau dalam air, maka mulut itu ketika masuk dalam air yang sedikit tidak menjadikan najis. Paham? Ono kucing, mari mangan tikus, berarti najis mulutnya itu. Kena batangnya tikus itu. Setelah itu tikus sampean. Kucing itu nggak langsung minum dalam 1 ember, pergi. Pergi kan tikus bengi Pak Surabaya betul ya. Isu kan ra enek tikus. Dalu nyatek tikus, des, ero Faruk, jelas ero. Mulutnya kena najis, positif. Setelah itu besoknya jam 10 pagi. Hilang, kucingnya hilang sak wengi mau. 1 malam itu hilang kucingnya. Jam 10 tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Minum dalam 1 ember. Cuk. Najis nggak Gus? Air dalam 1 ember. Pertanyaannya, kira-kira kucing tadi itu pergi itu, mungkin nggak mulutnya jadi suci? Jadi suci bagaimana maksudnya Gus? Lah kalau kucingnya itu pergi, nangkali misalnya nang jagir. Lambene dicoba cuk ini. Kan ya suci, Pak. Pun sampai disuciin, paham maksud saya? Karena ini masuk dalam air yang banyak atau air yang mengalir, otomatis kan mensucikan mulutnya. Kalau mungkin terjadinya hal itu, berarti ketika kucing itu datang masuk dalam
Air yang sedikit tidak menjadikan air yang sedikit itu menjadi najis. Paham? Paham? Paham, Mbah? Hah? Wa illa lam yunajji wa illa najjasahu. Tapi kalau nggak ada seperti itu, gak tahu kucing kula nang kali jagir, Gus. Mas yo ngale paling gak mek nonggo-nonggo tok, teko ngombe. Nah, berarti kalau seperti itu ya menjadikan air yang sedikit itu menjadi najis. Karena tidak ada kemungkinan bahwa mulutnya itu menjadi suci. Paham maksud saya ya? Tadi ojo ngene tok, mari ngali mau. Nang jagir paling. Wong biasa gak tau nang kali jagir kok ngomong nang kali jagir. Enggak bisa. Jadi intinya kalau ada hewan yang suci, mulutnya terkena najis, kemudian menjilat dalam wadah yang airnya sedikit, maka kalau itu terjadi setelah kucing atau hewan itu tadi pergi dalam waktu yang mungkin mulutnya menjadi suci, dengan dimasukkan ke dalam air yang banyak atau air yang mengalir, maka ketika kembali mulutnya masuk dalam air yang sedikit, airnya dihukumi suci, tidak najis. Tapi kalau tidak mungkin terjadinya hal itu, maka dihukumi najis. Intinya begitu, paham ya? Maksudnya gue gak perlu nyucani loh, Pak. Kita disek lah ini, gak perlu. Lagi mau ngelutus, ngerti ngelutus ya? Lagi mau kucing harus ngelutus. Kira-kira ya tutup dindi, ngecelup lambene nang dindi. Mungkin menjadi suci, ya sudah. Berarti suci, loh maksudnya kita. Intinya begitu. Qala syekhuna kasuyuti taba'an li ba'dil mutaakhirin innahu yu'fa'an yasirin urfan min sya'rin najisin min ghairi mughalladin wa min dukhani najasatin. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dawuh berkata sama dengan apa yang disampaikan dengan Imam Suyuti mengikuti sebagian ba'dul mutaakhirin. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau dawuh innahu yu'fa'an yasirin urfan min sya'rin najisin min ghairi mughalladin, bahwasannya hukumnya dima'fu sedikit dari bulu yang dihukumi najis. Hukumnya dari sedikit bulu yang dihukumi najis. Aku mau ngomong apa? Bulu itu dihukumi suci. Satu, dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Yang kedua, terlepas saat kondisi hidup. Berarti kalau terlepas dalam kondisi hidup, tapi hewannya tidak halal dimakan dagingnya, hukumnya paham? Atau terlepas pada saat kondisinya mati, meskipun dari hewan yang halal dimakan dagingnya, tapi bangkai, maka hukumnya najis. Sekarang pertanyaannya, Luk, kamu punya kucing, ngelus-ngelus kucing ini, tiba-tiba di sarung kamu kucing, bulu itu najis apa suci? Bulu itu najis apa suci? Kenapa kok mikir? Bulu itu najis. Hukumnya najis. Konsep awal bahwa sya'ar dan rish, bulu itu dihukumi suci kalau dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Kalau dari hewan yang hukumnya najis. Ya. Lah sekarang ini ada pendapat yang disampaikan Ibnu Hajar. Apa dawuh beliau? Yu'fa an yasirin urfan min sya'rin najisin. Ternyata dari bulu yang dihukumi najis tadi, kalau sedikit tidak terlalu banyak itu dihukumi ma'fu. Ngono lho, Mbah. Ngelus-ngelus kucing rontok sak wulu rong wulu ma'fu. Ya? Tak 10 yo siji cerita. Kalau sedikit maka dihukumi ma'fu. Intinya begitulah. Wis ya. Iku ora gawe lho. Mosok wulu kucing najis, Gus. Jelontak kita memang kan tidak percaya. Bulu itu dihukumi suci itu syaratnya dua tadi. Satu, hewannya halal dimakan dagingnya. Yang kedua, terlepas dalam kondisi hidup. Kalau terlepas dalam kondisi mati bangkai gak suci.
Tapi meskipun bulu itu dihukumi najis karena tidak memenuhi dua kriteria tadi, seperti bulu kucing misalnya, yang rontok itu meskipun dihukumi najis, kalau yasir, kalau sedikit itu hukumnya ma'fu. Sedikit itu piro Gus? Yo, uruf tolak ukurnya. Uruf itu pandangan manusia secara umum. Lek 10 itu titik akhir. Menurutmu? 10 itu titik akhir. Loh, ojo masalah kula demen kali kucing, gak ngono, Mbak. Jan gak masuk belas. 10 bulu itu menurut kamu banyak apa dikit? Nggak ngono lho. Ojo yo titik Gus. Jangan ngono. Tolak ukurnya itu masalah seneng ambek kucing, Pak. Tapi angka 10 bulu itu secara uruf, secara pandangan umum banyak apa sedikit? Itu lo tolak ukurnya. Ojo titik Gus kula seneng kucing, biasa wulut tok. Nah, gak tolak ukur kucing iki, Pak. Tolak ukur itu kira-kira angka 10 bulu. Bulu sakmono itu kira-kira akeh ta titik. Ya akeh yo berarti akeh. Ngene lho. Uruf itu malau urido alal uqul latalaqqatu bil qabul. Sesuatu yang andai kata ditawarkan kepada banyak akal, banyak pikiran, maka semua akal, semua pikiran itu akan mengiyakan dengan kata yang sama. Telu titik tak akeh. Titik akeh titik apa berarti gak sepakat. Ya. Berarti enggak dipandang banyak secara uruf. 10 titik tak akeh. Akeh. Berarti secara uruf itu banyak. Kalau banyak, tidak ada di makfu, tidak ada dispensasi. Tukang kucing, Gus. Masih tukang kucing, akeh gak jadi makfu. Saya di makfu itu titik. Itu saja. Itu min ghairi mughallad loh ya. Dari selain hewan-hewan yang najisnya dianggap mughalladah. Kalau anjing tidak bisa. Tidak ada makfu anjing itu. Sijil gak makfu. Karena min ghairi mughallad yang di makfu. Wa min dukhani najasatin. Begitu juga di makfu, asap kukus, asapnya najis. Begitu juga di makfu, asapnya najis. Yang ini judul ini syarah diomongno aywa yu'fa'an yasirin urfan min dukhanin najasah wa huwa al mutasaidu minha biwasitati narin. Begitu juga di makfu asap-asap yang munculnya itu dari najis. Mungkin telek apa? Telek kan diobong toh, Pak. Jadi bahan toh, Pak. Bahan bakar ya. Bahan bakar LPG telek kotoran itu kan najis. Dibakar metu asape, Gus. Asape najis apa suci? Asapnya najis apa suci? Najis. Jawaban najis sih. Cuma di makfu. Kalau yasir, kalau sedikit. Lek asapnya wireng-wireng ngono, wake nempel-nempel kelambi, wake ngono. Sampai kelambi kok diwenter, ya sih cerita. Mbok telek sapa iso ngukus ngono iku. Beluke sampai kayak ngono, itu beda cerita. Kemudian wa amma ala rijli dzubabin wa in ru'ya. Begitupun di makfu dari najis-najis yang ada pada kakinya lalat. Najis itu kasat mata. Sebenarnya kan najis yang ngene lalat, kaki lalat itu kan enggak kasat mata. Meskipun kasat mata itu hukumnya najis tapi di ono laler misalnya. Mari mencelok telek-telek. Mari mencelok nang najis boy. Mari mencelok rono rene, mencelok nang klambimu. Tes. Ya. Nempel di baju kamu. Tes. Ketok sikile laler iku. 1 2 3 4 teles. Paham ya? Lek mari mencelok nang barang-barang sing ngecemek-ngecemes ngono, Pak. Hah? Ono ngecemek ruk, durung garing. Loh. Iki gambarno wa in ru'ya ku lho dikandani kok ora percaya. Wa amma ala rijli dzubabin wa in ru'ya. Juga di makfu dari najis yang ada pada kakinya lalat meskipun itu kasat mata. Contoh ada lalat itu tadi, Pak. Lalat mencelok nang telek di kotoran. Mencelok. Sik basah soalnya kotoran.
Setelah mencolok dari sana, mencolok di bajunya Faruk. Tes. Ketika ketetesan banyu nih Pak, ketok. Sikile laler. Ini gimana Gus? Apa hukumnya dimakfu? Makfu. Pokok didik loh ya. Hah? Lek nggawa sak ainune, hah? Sak kuning-kuningnya digawa. Saya cerita lek gue. Beda cerita. Wa ma ala man fadhi ghairi adamiyin mimma kharaja minhu. Begitu juga hampir lagi. Begitu juga dimakfu dari najis-najis yang ada pada manfaat, yang ada dari manfaat itu jalan yang menerus dari hewan-hewan selain anak Adam. Itu hukumnya juga sama, dimakfu. Yang penting bukan Adami. Lek Adami ya sok dimakfu. Adami itu rada berat telek soalnya. Kotorannya najis itu agak berat. Wa dzarki tairin wa ma ala famihi. Begitu juga dimakfu dari dzarki tairin. Kotorannya burung. Telek manuk, telek doro, ya. Nanggon make doro. Nanginden. Wong doroan. Misalkan ada burung kemudian mengeluarkan kotoran, itu nanti hukumnya dimakfu. Tapi kalau memenuhi syarat, biasanya yang sering itu kalau di daerah-daerah yang banyak yang bermain burung, lek manuk-manuk sing ngombong itu sih aman Pak, gak mungkin nelek. Hah? Paham ya? Lovebird itu gak ngarah dicul nih, gak balik lek Bu. Sing bisa dicul kan doro-doro ngono kae to. Hah? Lah itu yang bermasalah. Kotorane Allah keh. Kuwi keleleran nang dindi. Sing repot lek masjid. Hah? Sing repot lek tempat-tempat ibadah, itu repot. Tempat sholat. Ini bagaimana Gus? Hukumnya dimakfu. Yang penting memenuhi syarat. Apa syaratnya? Warausu tairin ala hasril ala husuril masajidimah fil afwi anhu khilafun min masyaqqatihi. Kadan Nawawi wa Ibnul Itiqad naqala Ibaqahum ka'abi ishaqa qudwatahu. Qala Nawawi la in amidan wati'at ay fit tawafi lisan fi nasikatihi. Kata Ibnu Imad dalam nadzumannya, warausu tairin ala khul masajidima. Kotorannya hewan yang ada di tempat ibadah seperti masjid itu nanti bisa dimakfu kalau memang ketika dihilangkan itu masyakot. Artinya apa bendinono ya Pak? Isuk dibersihani awan telek maneh. Awan dibersihani asaran telek maneh. Asar dibersihani isya ambek maghrib telek maneh. Berarti itu membuat masyakot ketika dibersihkan. Maka ketika seperti ini memenuhi kriteria untuk dimakfu. Tapi lek gak jarang-jarang ngono, seminggu pisan kan gak masyakot Pak dibersihkan. Maka kalau itu nggak bisa dimakfu. Jadi dimakfunya kalau begitu. Kadzan Nawawi wa Ibnul Itiqad naqala idbaqahum ka Abi Ishaq qudwatahu. Qala Nawawi la in amitiat ay fit tawafi lisa'in fi nasikati. Syarat yang kedua kata Imam Nawawi, kotoran burung itu akan dimakfu dengan syarat tidak secara sengaja diinjak. Icak makfu. Tapi lek dolit ngene gak makfu, dolit. Hah? Kalau secara tidak sengaja keinjak ya. In watiat la in amidan watiat. Kalau terinjaknya la in amidat wutiat. In amidan wutiat berarti. Kalau tidak secara sengaja maka hukumnya dimakfu. Qala Nawawi la in amidan watitah ngono mestine. Kalau tidak secara sengaja terinjak itu hukumnya dimakfu. Tapi kalau secara sengaja tidak dimakfu. Syaratnya dua itu. Satu, masyakot kalau dibersihkan terus. Yang kedua, tidak secara sengaja terinjak, terkena. Kalau secara sengaja tidak bisa dimakfu. Pun, warauthima nas'uhu minal ma'i au baina auraki syajarin narjili. Pun, iku mawon lanjut besok. Ila akhirihi, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sholat terus gak sengaja kena kotoran burung deh. Dari syaratnya loro kuwi mau Mbak. Masih gak sengaja
Lek kuwi gak sulit untuk dihindari, gak masyakot untuk dibersihkan, yo gak dimakfu. Syaratnya dua itu. Buat pakaiannya jadi ngaco. Apa? Dulu saya dulu. Maksudnya piye? Kalau nempel itu pakaiannya ikut ngaco. Maksudnya piye? Dulunya kan bulu sing napa mah sing Bulu kucing. Nempel nang baju, dikek salat. menjadikan Yo enggak to Pak, garing kok. Garing ambil garing yo gak ngarin aja. Iya. Tapi lek kenaan banyu kan siji cerita. Garing ambil garing apa bedanya? Padha garinge ya. Lek jare arek cilik ben sebelum 5 menit ngono jare. Ya lho. Ambene jajan ngono rek yo. Tuku jajan potato kok logur sebelum 5 menit ngono jare Pak. Padha garinge soalé. Enggak apa-apa. Ya Allah. Sebelum 5 menit jare Faruk ya. Embo kok suwi men nang batasan ben. Belum 5 menit ya. Ya Allah, alhamdulillah ya, belum follow biar gak ketinggalan kalau live ngaji. Yang sudah follow absen. Teman-teman, PO kerudungnya sudah dibuka. Sik pesan. Itu kerudungnya, ojo lali ngaji. Biogas itu piye prakteknya? Pati selalu hadir ngaji Jakarta. Yang belum follow, yang sudah follow absen. Kerudungnya pintenan. Itu sudah ada harganya. Dengan terbaru saya sudah ada harganya, sudah ada nomornya. 95. Gimana cara pesannya? Chat saya atau chat WA yang ada di bawah ini ada WA-nya. Ini ada WA-nya loh, ini ada WA-nya. Buka postingan Surabaya hadir. Anu Mbak Dian. Pesan Mbak Dian, pesan kerudung, tambal masak. Kenapa nih tambal masak? Oh, gini wow, enggak masalah. Kan asapnya enggak kena masakannya toh. Kena pancinya toh. Kenal Gus Dur Kholilindan. Banten, Pasuruan. Alhamdulillah sudah pesan. Siap Bu Ika, terima kasih. Hadir Gus. Siap Bu Yulis. Uswatun Blitar hadir. Gus siap. Siap. LYY NNN. Ayo cepat beli bolo-bolo. Siap. Mak ini siapa mak?